agak sulit karena Indonesia sekarang kaleng gitu. Jadi untuk berubah kaleng jadi emas itu berat, terutama soal investasi dan kita lihat bagaimana kesulitan kita untuk menggait investasi. Walaupun Bahlil terus bilang bahwa udah ada yang MOU, ada yang iya, tapi itu MOU, Foreign Direct Investment, itu masih menunggu stabilitas politik. Jadi kalau Indonesia berhasil di 2024 menyatakan diri demokrasi, kembali pada demokrasi, lembaga-lembaga demokrasinya stabil, investor akan masuk lagi kan. Kan investor itu cuma bisa masuk kalau ada stabilitas politik, kan itu dasarnya tuh. Dan investor yang bermutu bonafide di Eropa, Amerika, nambahin satu poin, selain stabilitas politik juga mesti ada jaminan bahwa tidak ada masalah lingkungan, kan itu dasarnya. Jadi Indonesia emas mesti mengandalkan dua hal itu, ada stabilitas politik jangka panjang dan ada etika lingkungan yang dihormati justru oleh pemimpin-pemimpin partai yang harus mulai mengurangi emisi karbon, harus mulai mengurangi eksploitasi sumber daya yang berlebihan, kan itu dasarnya itu. Nikel kita mungkin 15 tahun lagi habis, sebenarnya 2045 kita mau hidup dengan apa kalau nggak ada nikel misalnya, tapi mesti dicicil, jangan dikuras habis untuk generasi sekarang tuh. Agak berat sebetulnya, karena ambisi untuk jadi pemimpin, seolah-olah kalau jadi pemimpin Indonesia bisa menyelesaikan hutang dia di daerah waktu dia jadi gubernur. Justru terbalik tuh, pemimpin Indonesia dia akan masuk pada tekanan internasional tuh. Geopolitik Asia Pasifik juga mungkin dalam 10 tahun ke depan itu akan terus ada ketegangan di Indo-Pasifik, di Selat Taiwan, di Cina Selatan tuh. Nah, pemimpin itu mesti mampu mengantisipasi itu kan. Akan ada krisis lingkungan, akan ada krisis pangan segala macam tuh. Jadi mengatur Indonesia yang majemuk ini bukan sekedar basisnya pernah jadi gubernur, enggak. Dia harus punya ide baru tuh. Memimpin gubernur lokal itu kan nggak perlu ide besar-besaran kan. Cukup dengan menguasai DPRD udah selesai masalahnya tuh. Tetapi Indonesia ini duel globalnya, variabelnya banyak betul. Jadi sangat sulit untuk menghasilkan pemimpin yang mampu untuk membayangkan cita-cita pendiri bangsa bahwa kemakmuran akan tiba, bahwa kemerdekaan cuma pintu gerbang. Iya, sekarang pintu gerbang itu bahkan dihuni oleh para penjamret APBN yang kita sebut koruptor sebetulnya kan. Kan tetap ditunggu di situ para penjamret sumber daya yang nggak mau bayar pajak tapi melenggang kangkung, tanam atau simpan uang di luar negeri. Jadi bagian-bagian real semacam ini itu yang mesti kita bayangkan, kesulitan dari pemimpin yang sekedar kemampuan lokalnya diunggulkan. Ya iya Anda berhasil karena itu cuma APBN di drop ke APBD lalu ditumbuhkan di situ. Tetapi memimpin Indonesia ini memimpin pikiran dunia. Ya, pemilih muda itu jadi legitimasi untuk membayangkan Indonesia emas kan. Itu dasarnya kan. Nah, jangan sampai setelah selesai pemilu, bagian-bagian yang dijanjikan buat pemilih muda itu diabaikan. Karena akan dibagi-bagi ke partai-partai koalisi kan. Itu masalahnya, itu masalah realnya di situ tuh. Setelah ada election, decision-nya berubah tuh. Nah, saya membayangkan bahwa mesti ada perjanjian otentik antara pemimpin masa depan dengan generasi sekarang tuh. Siapa yang wakili misalnya? Oke, BEM misalnya tuh. Nah, ini si BEM itu akan wariskan pada BEM berikutnya. Kalian tagih ya, karena kami udah selesai sekolah, kalian sudah lulus, kalian tagih pada si presiden ini nih. Janji mereka pada generasi muda tuh. Hanya dengan cara itu kita bisa bayangkan pemimpin ke depan itu tahu diri bahwa dia pernah berjanji pada generasi muda tuh. Kalau berjanji pada politisi bisa saling nipu kan. Tapi berjanji pada generasi muda artinya berjanji pada harapan itu. Dan itu yang kita sebut beban atau hutang kita pada generasi. Iya, sebetulnya kapabilitas itu menyangkut kemampuan si pemimpin untuk memberi harapan. Dan otak si pemimpin kan bisa langsung dinyinyirin oleh generasi baru. Lu ngomong baru sekali doang dengar kata ChatGPT, kayaknya udah paham betul. Baru dengar tentang human genome kayaknya udah, padahal lu baru Google kan, lu baru diajarin tuh. Jadi mesti otentik, kapabilitas itu dibaca dalam record dia selama dia menjadi tokoh publik kan. Bukan tiba-tiba di panggung kampanye dia bisa nyebut beberapa istilah keren yang orang anak muda bilang, iya kak, lu tahu istilahnya tapi lu nggak ngerti konsekuensinya kan. Jadi kita mesti bayangkan walaupun nggak diucapkan, itu kritisisme generasi muda itu pasti terarah pada kapasitas konseptual dari calon-calon capres ini.